Sesuai dengan visi bank sampah di Permen peraturan menteri itu juga memang itu. Gitu ya. Tugas bank sampah itu pertama adalah menjadi sarana edukasi perubahan perilaku. Itu. Ada beberapa tugas. Kemudian tugas terakhir baru yang disebut ekonomi sirkular. Terakhir kemudian dampak ekonominya. Mungkin kita butuh event sampah lagi nih, untuk mengaktifkan Tuh Bang. pemuda-pemuda ini. Semakin kita nonsen, link, mungkin tidak ada lagi Bang. Gitu ya. Kita harus membangun habitnya dari event tadi mungkin. Gitu ya. Kalau misalnya ini masuk ke sekolah mungkin nggak? Maksudnya dengan ya tentu message-nya kan tetap mencintai lingkungan tapi mengelola sampah. Mungkin nggak? Oh, di sana. Di sana. Sip. Malam ini lagi-lagi kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber baru. Untuk itu tetap ikuti kami dalam segmen Latar Kata. Baik, malam ini kita kedatangan tamu di ruang podcast yang artistik di Kedai Makning. Wah, ini sebuah melting pot baru nih untuk kita bisa ketemu, kopinya juga enak. Selamat malam Bang Damai. Selamat malam. Apa kabar Bang? Sehat. Dalam lindungan semesta pastinya. Wah, luar biasa. Selamat malam Bung Agus. Selamat malam. Jangan kaku-kaku ya. Iya. Ya, kali ini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial malam ini. Kita akan mungkin teman-teman yang biasanya ngelihat Latar Kata kali ini propertinya agak mewah nih. Agak kreatif nih gitu kan. Nah, ini yang akan kita kupas bersama Bang Damai, bersama Bang Agus juga tentang apa ya kira-kira aksi kita mencintai lingkungan. Wah, ini nih suatu apa ya istilahnya ya, hal yang mudah mungkin ya kita ucapkan, tapi mungkin sangat sulit untuk diterapkan gitu ya. Mungkin sebelum kita jauh ya, kita perkenalan dulu tentunya. Siap ya kan. Mungkin dari Bang Damai dulu deh. Ya. Bang Damai, silakan Bang. Sibuknya sekarang fokus ke mengelola bank sampah. Mengelola bank sampah yang mantap. Bank sampah yang mantap. Bank sampah yang mantap. Berpusatnya di Kecamatan Pandan. Kecamatan Pandan ya. Iya. Selain itu jadi freelance fotografer, jurnalis. Oh, jurnalis ya. Apalagi ya, nulis lepas lah. Oke. Tapi lebih banyak sekarang megang sampah pastinya. Sebenarnya kalau dia masih punya nilai ekonomi nggak boleh dibilang sampah kali ya? Tetap boleh dibilang sampah karena dia gitu. sisa. Oh, sisa ya. Sisa. Tetap dia ada energi yang punya nilai ekonomi ya. Iya, sampah, tapi kemudian kan pemaknaan kita selama ini aja yang mungkin harus kita perbaharui tentang sampah itu tadi. Ini kita menarik, kita bahas nanti. Lanjut nih, Bang Agus. Silakan. Mungkin pemuda-pemuda gak asing lah dengan saya. Terkenal. Populer Bang, populer. Yang sering bergabung bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, khususnya Forum Komunitas Kreatif dan anak pramuka tentunya. Oh, banyak nih ya benderanya ya. Tapi semuanya aktif ya. Sebuah aktif. Sekarang kuliah tingkat berapa? Semester 5 sekarang, Bang. Semester 5 itu tingkat 3 ya? 3 ya. Oke. Berarti ini belum masuk kuliah ya? Belum Bang. Belum ya? Bulan Kapan? 9 nanti Bang. Nanti ya, bulan 9. Siap. Wah, ini kita udah kedatangan yang cukup apa ya, menarik, bahwa kita akan membicarakan tentang bagaimana aksi kita untuk mencintai lingkungan bersama langsung nih praktisi dan bahkan punya apa ya Bang ya,
Dulu komunitas namanya Komantap kan bang? Iya, komunitas. Wah, Komantap itu apa kepanjangannya bang? Komunitas menjaga pantai barat. Wah, iya. Menjaga pantai barat. Penjaga. Gitu. Penjaga ya. Berat loh. Nama yang cukup berat loh. Pantai barat gak cuma Sibolga Tapteng doang dong ya. Iya, masuk Madinah sebenarnya kalau mau. Iya kan? Nias Sampai juga Nias juga termasuk kan? Itu pantai baratnya Sumatera Utara ya berarti kan? Nah itu dengan nama yang luar biasa besar gitu ya, tentunya punya apa ya? Punya cita-cita. Mungkin ceritain sedikit bang. Kalau Bang Dame masuknya apa bang? Bergabungnya di Komantap itu atau bagian dari pendirinya atau gimana bang? Tahun berapa tuh bang? Kalau dulu itu sebenarnya ada penggagas pertama itu almarhum Maicenas Adaradunya namanya, akrab di Sapa Bang Doni. Bang Doni. Dia diver juga, Oke. pegiat lingkungan juga. Dan awalnya kita ketemu itu dengan Bang Doni. Saya secara pribadi ketemu dengan Bang Doni itu di 2018. 2018 ya? 2017 atau 2018 Oke, 17-18. Kemudian kita ternyata sevisi waktu itu kan. Oke. Visinya ketemu, dia apa namanya punya kecintaan tersendiri terhadap laut. Dan kebetulan saya waktu itu juga masih fokus di jurnalis, Oke. tapi memang udah concern ke isu-isu lingkungan. I Gitu. see. Jadi kita ketemu akhirnya buat event kedua. Kalau di Bang Doni itu event kedua itu apa, mengibarkan bendera dari bawah laut. Oh, jadi Iya. nyelam ya? Nyelam dulu terus dikibarin dari Oke. bawah. Itu waktu itu sudah ada namanya Komantap. Waktu itu namanya forum apa ya, forum komunitas Sibolga Tapteng kalau nggak salah. Hampir mirip Iya. dengan kakak. Forum komunitas Sibolga Tapteng. Iya. Cuman kemudian di event 2019, pasca event 2019, kita nih mikir kayaknya kita coba cari nama baru gitu ya. Akhirnya aku yang ngusulin waktu itu namanya yuk Komantap yuk. Komantap. Itulah namanya komunitas menjaga pantai barat. Visinya memang sebenarnya adalah Komantap itu bisa menjadi rumah bersama waktu itu. Rumah bersama teman-teman komunitas, pegiat dengan latar belakang apa saja. Iya. Latar belakang profesi apa saja, silakan yuk gabung. Semangatnya adalah untuk menjaga kawasan pantai barat tentunya di Oke. isu-isu lingkungan. Isu lingkungan. Isu Ya? lingkungan. Wow. Itu waktu itu gerakan apa kegiatannya apa itu bang? Event sih lebih banyak Event, ya. ya. Buat pengibaran bendera dari bawah laut itu di Iya. tiap 17-an. Oke. Buat kemerdekaan, baru kemudian buat peringatan Hari Bumi, baru kemudian beberapa sisipan isu. Setiap event dibuat itu ada sisipan isu yang coba dibuat. Kenapa? Agar kemudian event itu nggak cuma sebatas event, tapi ada campaign yang kita sampaikan itu dia kan. kata kuncinya ya. Ada edukasinya Ada ya. edukasi yang Dan kita- itu event terbuka ya bang buat. Event terbuka waktu itu. Iya. Dan antusiasnya cukup luar biasa waktu itu ya. Karena Siap. mungkin saja di tahun-tahun itu event yang kayak gitu langka mungkin ya. Khususnya di Sibolga dan Tapteng. Kayak inovasi lah ya. Iya, inovasi Hal event baru gitu. ya, hal Iya. baru. Dan itu antusias. Antusias, cuman Oh, waktu itu memang kita belum terlalu concern ke isu sampah waktu itu. Oh. Masih isu penyu, kemudian terumbu karang. Oh gitu ya. Belum apa ya, isunya belum itu ya. Belum Iya. belum mengarah ke sampah. Tapi sejak 2020 kita kemudian buat apa namanya, peringatan Hari Kemerdekaan di Poncan waktu itu. Kemudian kita mikir karena kita di pulau kan, ini gimana nih sampahnya kan Iya, gitu. iya. Mikirnya sederhana waktu itu, kita siapin trash bag kepada para peserta agar kemudian tidak buang sampah sembarangan. Iya. Waktu itu kita belum terlalu mendalami isu pengelolaan sampah ini, jadi ya waktu itu begitu sampah dikumpulin, Sederhana untuk ya, biar nggak buang sampah biar aja nggak ya. buang sampah aja. Iya, benar, belum sampai ke bagaimana mengelolanya. Iya. Siap. Nah, Bang Agus nih, terkait apa namanya, isu-isu lingkungan itu di kampus dibicarain nggak dalam mahasiswa? Sangat langka bang, Langka ya? langka sekali. Isu langka ya. Gimana? Isu langka lingkungan. Hmm. Karena pemuda sekarang lebih, saya rasa lebih menggerjolakkan isu-isu game, Game.
Iya, Itu isu ya. isu. Kayak mana biar kompak rame, Oh, kumpul gitu. malam nongkrong di kafe. Oh gitu. Nah, terus lebih sering isu politik di Oke. kampus kadang. Begitu Namanya ya. mahasiswa, Iya. Pergerakan ya. pergerakan. Iya. Saya juga kalau isu lingkungan sangat minim. Gitu ya. Betul Itu kan dulu kita ya FKK kan dulu kan pernah kolaborasi ya Bang ya. Sebenarnya begini Bang. Dulu pernah juga ketemu Kak Dian. Jadi pertama kali kita belum ada nama juga FKK kan. Kita bikin festival Gerhana Matahari Cincin di Pajus. Kita kontak semuanya komunitas gitu kan. Ayo kita ramein di sana. Salah satu mata acaranya adalah clean up. Jadi kita melakukan lagi ada acara kita lakukan clean up di Pajus yang saat itu terbengkalai. Nah, disitulah pertama kali ketemu dengan Kita datang kok. datang ya Bang ya. Wah. Motret juga waktu itu Oh lagi. iya Bang ya. Ah, syukurlah. Wah, waktu itu bener-bener chaos lah. Yang nama pokoknya mungkin ada teman yang bilang Bang, kayaknya ini deh kolaborasi komunitas yang pernah terjadi. Habis setelah itu udah nggak ada lagi gitu kan. Nah, kemudian kita kolaborasi lagi pas itu Bang ya 2022 ya. Kita melakukan 2022 nggak salah ya. Yang di Poncan Clean Up. Clean up deh. Yang, Oh iya, ya kan. diundang orang Irfan ya waktu itu. Benar. Nah, itu gimana Gus? Waktu kan ikut ya? Ikut Bang. Apa perasaannya waktu ikutan itu? Jijik kah? Atau apa sih ini gitu? Kebetulan di situ posisi saya selaku volunteer panitia juga. Dokumentasi Bang. Oke. Saya melihat dari kacamata bagaimana peserta itu ikut, antusias yang sangat luar biasa juga. Karena campaign dari Bang Dame juga tersampaikan selama ini yang beberapa tahun digagas Iya. oleh komunitas teman-teman dari Komantap juga. Alhasil anak mahasiswa sudah mulai ikut-ikutan jor-joran pada waktu itu Bang. Gitu Banyak ya. yang aktif dari Banyak ya? STPK Iya. pada waktu itu, ada dari Bariati Ulum. Nah, jadi mungkin kita butuh event sampah lagi nih untuk mengaktifkan Tuh Bang. pemuda-pemuda ini. Semakin kita nonsen, ning, Nah, mungkin tidak ada lagi Bang. gitu ya. Kita harus membangun habitnya dari event tadi mungkin. Gitu ya. Jadi awal masuknya harus event dulu ya. Event dulu Bang. Baru kalau ada gerakan rutinnya berarti bisa nih. Maksudnya entah tentang bank sampahnya kita bikinin event gitu Bang atau apalah gitu. Bisa aja kita buat weekend. Weekend. Nah, gitu. Dulu pernah ngobrol sama salah satu tokoh masyarakat. Gara-gara kita publikasikan ya, kita share gitu kan. Terus dia tuh tertarik. Yang ujung-ujungnya dia melihat ini potensi nih, ada nilai edukasi terhadap siswa sekolah. Mungkin nggak katanya. Ada semacam apa ya, digerakkan setiap sekolah gitu ya, di lingkungannya. Kan waktu itu pantai ya, kan kita memang pantai barat kan. Setiap weekend atau sekali sebulan gitu ya, siswa sekolah diajak ke pantai untuk clean up. Dan ada edukasi, dia bilang. Wah, keren banget sih idenya. Cuma gimana nih manajemen? Iya, memang kan itu yang sebelum tadi kita mulai kan aku udah cerita bahwa tren di anak-anak clean up ini menjadi tren memang. Tren ya. Belakangannya menjadi tren dalam sekitar 2-3 tahun terakhir. Jadi tren. Jadi tapi lama-kelamaan akhirnya saya pernah komen tuh di Instagramnya Pandawara gitu. Oh iya, yang mereka ngelakuin clean up ya dengan media sosialnya. Malah tidak direspon. Pertanyaanku sederhana sih kemarin itu. Setelah clean up sampahnya kemana? Setelah clean up sampahnya kemana? Tapi tidak direspon. Kenapa? Jadi tren clean up itu kan setelah Pandawara membooming, kemudian di Medan muncul apa? Ada ya? Ada di Medan muncul satu grup apa namanya itu? Hal yang sama ya. Hal yang Muda sama. juga. Kemana Anak mereka? muda juga. Maksudnya Clean up juga. Clean up di bersih Perkotaan. kali, Di perkotaan, ya. perkotaan di Medan. Kemudian ini juga ditiru banyak tidak hanya anak-anak muda ternyata. Institusi resmi juga niru gitu.
Sampai sidak ya Bang. Ya, sampai polisian buat clean Iya. up serentak, TNI juga begitu, pemerintah juga begitu. Tapi ini mungkin menyangkut satu hal yang mau saya sampaikan. Iya, gimana? Bung Alma, kami di Bank Sampah sekarang memang sedang menyusun satu buku saku panduan clean up namanya. Kenapa? Kami ingin mengkampanyekan agar clean up itu jangan keliru. Jadi Ada standar ya ada yang standar harus yang dipenuhi. ya, yang bisa dilakukan agar kemudian clean up itu jangan malah jadi aksi memindahkan sampah. Ya, lucu juga nih. Jadi Tadinya di sini sampahnya kita pindahin pindah di sini. Di sini ya bersih, di sini ya jadi kotor. Ya, juga. Bukan tidak, nama iya. pun kalau itu kemudian dipindahin ke TPA, sampahnya dikutip dari tepi pantai kemudian pindahnya ke TPA. Sementara kita sama-sama tahu kondisi dan fasilitas di TPA kita hari ini itu masih jauh dari kata memadai untuk bisa mengelola sampahnya. Itu yang mau kita susun. Nah, kekeliruan apa yang saya bilangkan tadi bahwa clean up ini kemudian menjadi tren, ditiru banyak orang, tapi kemudian ya itu tadi, aksi yang paling banyak terjadi bukan aksi membersihkan sampah secara baik dan bertanggung jawab, tapi memindahkan sampah. Dan ini kan apa ya, bisa aja setiap komunitas, setiap orang ngambil sampah hanya dengan model Iya. foto ya, selfie gitu kan. Kemudian dia klaim bahwa dia cinta terhadap lingkungan. Ya. Kalau aku pernah bilang sama anak Matauli, yang ada anak Matauli yang mau datang, jalan kaki dari Matauli ke Bank Sampah. Oh iya, Bung Alma. Jadi aku pernah bilang gini, kita jangan sekali-sekali ngajak bumi berperang. Sedangkan bumi mengajak kita berdamai aja, itu dia maksa kita loh. Jangankan bumi ngajak kita perang, bumi ngajak manusia berdamai itu dengan caranya sendiri loh. Kalau dia bilang kita damai yuk, itu apa? Perdamaian ala bumi itu adalah keseimbangan. Ketika bumi mengajak manusia untuk berdamai, dia ingin menyeimbangkan dirinya. Caranya gimana? Longsor, banjir rob, tsunami, gempa bumi, ini adalah cara bumi mengajak manusia berdamai. Belum ngajak perang loh itu. Ini masih ngajak damai itu. Nah, itu benar juga ya. Iya, jadi jangan kita membohongi bumi. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, ke siapa aja, kalau mau jadi yang orang yang memang ingin memundak beban mencintai lingkungan, benar-benar cintai, jangan bohongi. Jangan bohongi bumi, jangan bohongi semesta, jangan bohongi diri sendiri karena dampaknya luas. Iya. Dan ini apa ya yang kita pertaruhkan sebenarnya kehidupan kita juga. Dan ini agak serius ya, Iya, benar. Karena ini udah isu Bang ya. Maksudnya isu yang cukup krusial lah saat ini. Makanya beberapa kali ya saya pribadi dapat kesempatan untuk memegang proyek-proyek perencanaan destinasi pariwisata. Itu item yang tidak boleh kita tinggalkan adalah infrastruktur pengelolaan sampah. Karena apa? Banyak daya tarik wisata, objek-objek wisata yang dia itu di alam, pantai kah, gunung kah, danau bisa. Nah, wisatawan ini kan ya kita nggak bisa filter kan wisatawan. Jadi edukasi terhadap bagaimana wisatawan itu bisa membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya aja itu udah syukur. Nanti tinggal pengelola objeknya itu yang mengelolanya kembali gitu kan. Nah, iya. Nah, tadi kembali sedikit. Ya Mantap itu kapan Bang berdirinya? Nah, dari Komantap itu kan kita kemarin itu mikir bahwa berkomunitas ria aja kayaknya kita seolah-olah enggan untuk mengambil tanggung jawab lebih. Oke. Berkomunitas ini kan tidak ada ikatan gitu. Iya. Nggak ada aturan, kira-kira gitu lah. Ruang aktualisasi lah gitu ya. Bebas free apa sih? Coba buat event-event. Jadi nggak ada beban tanggung jawab. Akhirnya kita mikir buat apa nih? Buat yayasan yuk. Gitu. Jadi kita lebih menarik sisi tanggung jawab itu ke kita. Akhirnya kita dirikan di 2002, kita mulai urus 2020 atau 2021, lupa. Cepat juga ya. Iya.
juga ya jadi 2021 ya. kita mulai Jadi urus yayasan ya. jadi yayasan menjaga Pantai Barat. Ya luar biasa ya, maksudnya ini kita harus bangga ya untuk khususnya Sibolga Tapteng, kita memiliki sebuah yayasan yang diisi oleh pemuda-pemuda yang memang peduli, dan ini tinggal sinergi nih Bang. Iya, iya. Sinergi dan kolaborasi. Iya, sinergi dan kolaborasi. Ngomong-ngomong sinergi dan kolaborasi bisa jadi bridge. Iya. Nah, ini kita ada nih beberapa karya-karya mengelola sampah dengan ini namanya upcycle ya, daur naik. Artinya tadinya dia sampah, terus kita dengan kreativitas kita ciptakan menjadi sebuah produk yang bernilai guna, ya kan? Nah, ini ada keranjang-keranjang dengan berbagai macam model, warna, tergantung jenis sasetnya apa nih Bang. Terus apa lagi nih Bang? Ini Saset juga kalau ya. Yang ini apa nih Bang? Ya ini kan tas ya. tas juga ya, Tangan. tas tangan. Yang ini apa nih Bang? Ini paving block dari plastik. Paving block Ya. Kalau yang ini berat papan. juga ya. oh, ini papan. Iya. Karena campurannya plastik. Campurannya pasir. Pasir ya. Iya. Kalau papan ini Berat. terbuat dari mana? Plastik juga. Plastik juga. Bahan bakunya tetap plastik. Jadi ini Oke. salah satu metode yang masih mau coba kita kembangkan agar kemudian plastik-plastik, kalau dalam bahasanya bank sampah ada namanya plastik tertolak. Oke, Plastik yang dia tidak bisa diapain lagi Iya. gitu ya. Jadi dia punya nilai rendah, low value. Bahkan sama sekali tidak diterima oleh industri daur ulang. Misalnya apa? Sasetan Oh, seperti sasetnya nggak diterima ya? nggak diterima. Baru tahu Karena loh. dia multi layer. Ah. NPL. Jadi multi layer itu satu produk, satu kemasan seperti ini, ya satu saset. Dia lapisannya bisa sampai 3. Oke. Ya, lapisan luar, ada lapisan dalamnya, terus ada lagi di dalamnya itu yang aluminium foil. Ya. Itu kenapa dia tidak diterima sama pabrik daur ulang. Beda sama misalnya botolan kayak gini. Atau begini Atau gitu ya. PET begini. Ini bisa Atau ya. PET atau atasnya ini dia PP misalnya. Itu bisa diterima sama pabrik. Diterima. Ya. Berarti ini plastik apa nih Bang? Buat bikin paving block ini. Kalau ini saya campur Campur semua ya. plastik. Plastik kresek jangan-jangan ini Mas. Kresek ada, sunset juga ada, bahkan filter rokok. Oh, filter rokok ya. Itu Filter salah rokok. satu isu juga tuh. Iya, kain bekas juga ada saya masukin. Oh gitu ya. Iya. Berarti ini murni pasir kemudian diikat oleh plastik gitu. Diikat oleh plastik. Ya, Gitu pengikatnya ya? plastik itu tadi. Nah, kenapa harus pakai pasir? Agar kan kalau mau diaplikasikan kan kadang-kadang kan pekarangan kita kan tergenang air. Iya. Biar tidak mengapung, kita campur pasir. Oh ya, biar dia Biar tetap tenggelam ini. ya. Iya. Udah banyak nih produksinya. Atau Di- ini baru eksperimental nih? Ya, sebenarnya di beberapa tempat lain sudah banyak yang memproduksi hal yang sama. Oke. Cuman kalau di kami bank sampah, karena kami ingin tunjukin nih sebenarnya sampah plastik terbuang kita masih bisa kita daur ulang dan bisa bentuk baru yang bisa kita Iya, gunakan. iya. Cuman metode yang kami gunakan kan masih manual nih. Oke. Belum menggunakan mesin dan ya belum teruji, agar kemudian ada banyak hal yang harus kita jaga memang agar proses produksinya itu jangan kemudian kita ingin menjaga lingkungan dengan cara merusaknya. Polusi kali Bang ya. Kan gitu. Iya. Kan banyak yang seperti itu, dia Iya. jaga tapi dengan cara merusaknya. Benar juga ya. Dikumpulin sampahnya dibakar. Gitu dia. Iya, sebenarnya ada juga sebenarnya material ini ya, material arsitektur namanya Iya. WPC, Ya. wood plastic compound. Di mana itu campuran kayu, serbuk kayu dengan plastik, dan itu biasanya udah dipakai di public space jadi lembaran kayu, dan dia kuat tahan cuaca. Metode terhadap plastiknya sama, dilelehkan. Sama ya. Ya, tapi kalau dia dengan menggunakan mesin, kemudian dengan pemilahan jenis plastik, kita akan bisa tentukan suhu suhu pemanasannya itu jangan sampai melewati ambang batas. Karena untuk setiap jenis plastik beda-beda batas lelehnya. Plastik kan ada yang jenis Iya, iya, HD, ada yang PE, ada yang PP, ada lagi yang campuran HDPE, gitu-gitu macam-macam. Jadi
batas lelehnya ini tidak sama. Nah, batas lelehnya ini ketika dia melewati batas lelehnya, ada ambang batasnya, dipaksa di atas itu, maka yang terjadi dia akan mengeluarkan gas buang. Nah, gas buang inilah yang kemudian mengandung dioksin, karbodioksida dan berjenis-jenis racun dalam bentuk gas. Itu bahaya juga. Itu yang bahaya. Nah, kalau ini Ecobrik. Wah, ini manfaatnya apa nih, Bang? Kalau ini bisa dijadikan apapun ini ya. Kalau saya mungkin mengadopsi, saya masih sepakat dengan kata-kata pencetus pertamanya. Apa itu? Orang Kanada itu yang punya istri orang Indonesia. Saya lupa namanya siapa. Oh gitu. Nanti kita cari ya. Kita cari nanti. Orang Searching Kanada ya, ya. kita searching. Jadi Ecobrik ini adalah bukan solusi. Bukan solusi. Bukan solusi, tapi dalam tanda kutip solusi ketika sampah plastik sudah tidak terkendali. Jadi ketika kita sudah tidak bisa mengendalikan plastik kita, maka ayo coba metode Ecobrik. Kenapa? Semua bisa masuk dalam apa aja, termasuk styrofoam, termasuk kain, filter rokok yang selama ini tidak pernah kita hitung berapa juta yang dibuang setiap hari di kota Sibolga. Oh gitu ya. Kecuali Dan ini kertas-kertasan. Ini bisa dimanfaatkan buat ini ya, bisa dijadiin kursi, jadiin susun ya, macam ya. Dan memang kan sesuai penamaannya Ecobrik, batu bata ramah lingkungan. Dan memang di banyak tempat selain Indonesia, misalnya di India sudah sering diaplikasikan dia, Gus. Jadi bahan bangunan. Buat bangunan. Sudah saya lihat kemarin. Iya, Buat bangun rumah, Bang. Iya. Dari botol ini ya. Nah, ini tadi ngomong-ngomong, kata kuncinya itu adalah di kolaborasi. Ya. Nah, Bank sampah yang mantap per Agustus 2024 sudah membuka keran penyerapan jenis produk Ecobrik. Tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan tentunya. Misalnya bahwa botol yang kita terima, botol tertentu, tidak semua botol. Nanti untuk kejelasannya, tidak boleh botol yang berpinggang misalnya begini. Saya nggak boleh sebut merek ya, nggak boleh yang berpinggang karena tingginya berbeda. Nah, program ini akan kita mulai dari Agustus hingga Oktober dengan target sebanyak 3.000 botol. Dan di sini kita akan menerima setiap botol yang dibawa dan dijual oleh masyarakat dengan harga 5.500 per satu botolnya. Karena itu, daripada sampah plastik yang di rumah itu dibuang, apa salahnya kalau di Ecobrik kemudian dibawa ke sini dan menjadi uang, dibawa kemari langsung kita bayar. Jadi mulai dari sekarang, ayo jangan buang lagi sampahmu tapi Ecobrik, dan kita juga siapkan slate untuk penjualannya. Program ini didukung oleh program TJSL dari PLN Nusantara Power UPDK Panjat. Salam lestari. bagi anak muda tertarik nggak sih bikin ya? Gimana guys? Mungkin di satu sisi ada yang minat, ada yang tidak, Bang. Iya. Di satu sisi anak muda mikirnya yang instan. Zaman sekarang itu serba instan. Gitu ya. Dia mau apa yang cepat-cepat bisa dibuat, diproduksi. Jangan ke sampah, Bang. Pengen kaya aja mau instan, Bang. Ada tuh di supermarket. Iya. Apa-apa instan. Makanan pun obat instan. kaya instan. Gitu ya. Mungkin di satu sisi anak muda sekarang banyak waktunya terbuang di hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini isu nih Bang ya. Isu. Masalahnya anak muda ini adalah jumlah penduduk yang terbesar saat mayoritas. ini. Iya kan? Sampai 2020. 75%. 75%. Tapi menarik itu kata-katanya soal tidak bermanfaat. Jadi kita bisa nggak coba cari sudut pandang. Kalau versi kita yang mereka lakukan tidak bermanfaat, bisa nggak kita coba dengan logika terbalik dari sudut pandang mereka, ternyata yang mereka lakukan itu bermanfaat. Iya, ya. Perspektifnya pribadi. Dari perspektifnya anak muda sekarang, Itu dia ya. game. Aku pernah tanya beberapa anak-anak muda, ada yang sekarang malah menjadikan cita-citanya jadi gamers. Iya. Jadi gamers, YouTuber, gamers. Iya, benar. YouTuber, kupikir YouTuber itu lebih Masih ini, aplikatif iya. ya. Masih ada effort lah ya. Iya, ada effort, ada nilai kreativitas di Iya. dalamnya. Nge-game ini nggak tahu ya, tapi
faktanya banyak Ada anak-anak e-sport juga sebenarnya kan. banyak anak-anak muda yang ternyata sudah sampai melanglang buana ke luar negeri gara-gara jadi game. Iya, ya. Itu udah ada ininya kan, cabang Tapi, Bang, atletnya kan, Itu e-sport. kan bisa kita representasikan juga di antara beberapa anak-anak itu memang expertnya di situ. Iya ya. Yang- Atau cuma sekedar Ini duduk-duduk sesuatu, nongkrong yang kurang bermanfaat itu tadi. lebih sering nongkrong gitu, lebih megang HP daripada ngobrol, Bang. Itu ya. Ini sebenarnya menjadi dua masalah terpisah. Gadget. Karena kita benar-benar membutuhkan apa ya, atensi atau minat kan dari generasi muda untuk peduli lingkungan. Karena mereka ini adalah apa ya, bisa dibilang mereka yang bakal melanjutkan ke generasi berikutnya kan. Nah, tadi kepikir maksudnya kalau misalnya ini masuk ke sekolah mungkin nggak? Maksudnya dengan ya tentu message-nya kan tetap mencintai lingkungan tapi mengelola sampah. Mungkin nggak? Mungkin sih, Bang. Mungkin ya. Di satu sisi jika dari pihak pemerintah seperti Dinas Pendidikan itu mendukung dan peduli atas sampah itu tadi, Bang, itu bisa menjadi suatu eskul dan ada nilai jualnya kepada anak-anak itu, Bang. Iya ya. Bagaimana kita mengemas suatu kurikulum tadi. Jadi dia masuk ya, ada dalam penilaian ya. Kurikulum merdeka nih, Bisa juga ya. masuk nih. Iya, kurikulum merdeka. Ya, hal yang menarik sebenarnya, Bang. Bagaimana ini tuh memiliki banyak ya, maksudnya banyak nilai yang bisa kita berikan kepada siswa dengan mengerjakan ini. Pertama ya cinta lingkungannya, yang kedua kreativitasnya, ya kan, keterampilan. Mungkin anak-anak yang suka desain, ya kan, jadi tertarik. Bahkan kalau tidak salah ini Bang Dame ada buat pakaian dari sampah ya? Bisa juga, Bisa ya? bisa juga dibuat. Pakaian Tapi dari sampah. kalau kita sekarang nggak ada memang. Bisa dibuat. Bisa ya. Bisa ya. Tapi nyaman nggak tuh pakaian dari sampahnya? Ada Sofa kemarin kali ya, kegiatan. menarik gak sih sofa? Bisa tikar bisa. Tikar ya. Sajadah bisa. Oh iya ya. Tirai bisa. Kemarin ada buat event Hmm. untuk fashion daur ulang, Bang. Fashion daur ulang. Oh itu menggunakan sampah-sampah ya? Menggunakan sampah, Bang. Ya sebenarnya message dari event itu kan baik juga ya. Bagaimana kita memanfaatkan sampah bahkan sampai fashion ya, mudah-mudahan bukan cuma sampai event ya, kita aplikasikan ke hal-hal yang lain. Menarik nih. Berapa lama dibikinnya? Bikin Kalau- beginian ini? Kalau saya cerita dari proses pertama sampai selesai bisa berhari-hari pasti. Nggak apa-apa. Mulai berarti apa itu bang? Mulai Iya. membersihkan atau Mulai gimana? dari pengumpulan. pengumpulan. Kalau di kita di Bank Sampah yang Mantap itu pertama yang kita lakukan adalah negosiasi dulu dengan pemilik warung. Oke. Jadi kalau ada Dan sasetnya iya. kita ambil gitu ya. Mungkin terdengar mudah dilakukan, tapi ternyata sulit. Sulit ya? Kenapa? Kenapa ya? Pemilik warung kan juga kadang-kadang mikir kalau saya kumpulin sampahnya jadi sumber semut, sumber lalat, bau dan lain sebagainya, gitu kan. Itu. Cuman ada-ada aja sih yang mau. Ada yang mau ya. Boleh lah. Saya malah pernah diusir dari warung 2 kali datang. Serius. Oh, kau lagi katanya. Enggak katanya. Apa kenapa? Saya minta dikumpulin sesetnya gitu. Gitu ya? Iya, Dia nggak mau ya? Kalau saya pengrajin Bu, aku bilang saya pegiat lingkungan. Aku bilang. Pengennya jangan terbuang sampahnya. Boleh nggak Iya, iya, dikumpulin iya, sampahnya iya, gitu. iya. Pertama dia bilang, nantilah saya pikir-pikir ya. Dia gitu. Oh. Datang Yang lagi kedua- gitu. Yang kedua diusir. Enggak sempat kan ngumpulinnya itu. Oh iya, Ada padahal mereka pakai ya. pakai. Mereka jual, Bang, jualan. Iya, maksudnya jualan minuman dengan saset kan. Iya, itu. Sesederhana mereka taruh ada satu plastik Pemilah, iya, khusus. betul. Di proses negosiasi dengan pemilik warung itu tantangannya luar biasa gitu. Gitu ya. Kadang-kadang secara psikologi kalau buat saya ya, Iya. kalau buat ya udahlah. Diusir lah sama pemilik warung apa? Jalan. Itu ceritanya Ya. bang ya. Itu cerita Cerita. romantisnya kan. Aku diusir dan ditolak dari warung itu aku ceritain sama teman-teman geng sampah jadi ketawa. Tapi ada yang mau ya. Banyak yang mau juga. Banyak yang Bahkan teman-teman di pemilik warung di Sibolga juga banyak. Kemudian setelah dikumpulin, kita lakukan penjemputan. Gitu Oke. kan? Dijemput, dibawa ke bank sampah atau ke rumah.
Itu kalau di rumah dibantu istri sama anak-anak ikut gunting itu. Gunting ya. Diguntingin atasnya. Oh, ada satu lagi di proses pemilik warung. Apa tuh? Misalnya ini sasetnya nih. Benar. Jadi kan di warung kan sering disobek. Ya. Jadi agar kemudian saset itu bisa Manfaatkan. ya dianyam seperti ini, diolah seperti ini, nggak boleh disobek. Oh, dari gunting ya berarti harus ya. digunting agar rapi atasnya. Gitu. Itu lagi belum tentu Edukasi pemilik lagi warung. nih bang Iya. ke penjualnya, bagaimana agar motongnya rapi biar bisa Iya, dipakai ya. lagi. Kadang-kadang pemilik warungnya beli gunting aja itu berapa? Ngerjain gunting-guntingnya itu lagi. Ya, ini cerita-cerita yang apa ya, yang dari ngumpulin ini aja itu Prosesnya aja butuh tantangan ya, Bang? Butuh Ada tantangan. effort yang lebih. Iya, Iya. Betul tantangan. Nah, kemudian setelah kita kumpulin kadang-kadang kan karena keterbatasan sumber daya mau telat jemputnya. Iya. Lama kali kalian jemput. Kan Iya. udah kebuang yang kemarin katanya. Begitu ya? Iya. Cuman kita tetap berusaha. Kalau saya misalnya keluar dari rumah itu bawa becak gitu kan atau bawa kendaraan, kadang-kadang aku coba ingat mana warung yang belum dijemput. Oh, sana. Sekalian Iya. lewat gitu ya. Dan karena memang keterbatasan itu ada beberapa warung yang akhirnya udah nggak ngumpulin lagi karena nggak dapat lagi. Gitu. Oh. Kami udah nggak sempat lagi untuk menjemputnya. Jemputnya ya. Tapi masih banyak yang tetap komitmen. Bahkan 2 minggu tidak kami jemput, mereka tetap kumpulin. Keren juga. Ya, kita ngumpulin. Oh, sama kali kalian paling dia bilang gitu. Iya Bu, banyak kerjaan. Gitu. Iya. Nah, proses selanjutnya adalah kita bawa ke rumah, kita gunting. Setelah kita gunting itu kita rendam di sabun, di air sabun. Kita agar kemudian aromanya hilang. Oke. Aroma kopinya. Kopinya. Gitu. Walau kadang-kadang tidak sepenuhnya hilang juga. Iya ya. Iya. Mungkin karena Harus pemanis dicuci buatan juga. itu ya. Bisa jadi ya. Pemanis dan pewangi buatan ya. Jadi daya tahannya kan Kenapa awet. Jangan-jangan nggak perlu dicuci Bang, biar wangi terus dia. Boleh aja sebenarnya, tapi tantangannya ketika kita pakai gini, kita simpan kan tikus datang. Oh ya juga ya. Semut datang. Oh gitu ya. Iya, lalat Kena datang, aromanya kena ya. aromanya. Iya, iya. Nah, setelah digunting kita cuci, direndam tadi kemudian dicuci. Cuci. Jadi dicuci, dijemur. Lama ya prosesnya. Iya, dijemur sampai betul-betul kering. Setelah dijemur, kan satu warung itu kan sasetnya banyak kayak ini di sini misalnya. Iya. Sasetnya kan banyak. Iya. Dia kan ngumpulin satu tempat Iya. dengan banyak jenis. Oke. Setelah pengeringan kita lakukan pemilahan lagi. Kita harus pilah saset sesuai Saset ini sesuai jenisnya. polanya ya. Biar bisa Dipilah enak lagi. gitu ya, biar bagus dia. Ya, dipilah lagi. Setelah dipilah, dilipat. Lakukan pelipatan sesuai dengan Motif. motifnya. Bentuk yang kita inginkan. Bentuk yang gitu. Motif belum bentuk Motif. dulu. Oh, motif. Masih motif. Kita sesuaikan motifnya. Ya, sesuai kita sih mau motif Yeah. seperti apa. Setelah itu baru kemudian setelah dapat motifnya dalam jumlah, ayo tebak ini berapa banyak sasetnya? Berapa ya ini setiap satu ini kan satu saset ya? Iya. Ada 500? Iya, betul. Wih, 500 saset ini. Bayangin, luar biasa. 500 saset untuk membuat satu keranjang seperti ini. Itulah yang harus dilipat dan kemudian dianyam Satu persatu. satu persatu. Itu namanya di Indonesia itu pakai istilah kerajinan tangan, Bang. Iya, harus rajin memang. Karena kerajinan itu bukan karena rajin, tapi kerajinan, terlalu rajin maksudnya. Kerajin. Ada ke ya. Ada ini kerajinan ini. Itu dia. Walau di kami memang kalau aku tadi tangkap ada katanya Agus yang dia bilang nilai jual. Iya. Jadi untuk mengerjakan hal yang seperti ini memang kita harus menyisihkan dulu yang kita sebut sebagai nilai jual. Jangan dulu kita cerita nilai jual. Kenapa? 500 saset ini enggak pun dia terjual. Sudah berapa banyak yang kita selamatkan. yang kita selamatkan. Iya, iya. Itu nilainya. Fokus gol dulu. Iya. Ini bisa dibayangkan, Bang ya. Jatuh ke 500 saset jatuh ke selokan, Iya. atau ke pantai laut, itu udah pasti kemana-mana. Belum di TPA. Iya, belum di TPA. Ini menjadi produk yang bisa dipakai buat belanja ibu-ibu nih. bawa ayam jadi bisa. Ayam yang benar juga nih. Yang penting ayam beli ya Bang ya, jangan sampai ayam orang dibawa. Nah, nilainya harus itu dulu. Kita harus mengedepankan nilai lingkungan. Value-nya itu ya yang penting ya. Itu kayaknya yang nilai yang dimaksud sebenarnya. Ya. Nggak mesti harus nilai ekonomi kali ya. Ya, Bisa jadi nggak sih?
nilai guna. Karena Nilai guna, karena ya kan? gini, kalau kemudian kita mau cerita soal nilai ekonominya, kita harus bicara soal kreativitas. Ya, Kemudian kita harus bicara soal pasar, ya. Kualitas. bicara tentang kualitas dan lain sebagainya. Kualitas mungkin masih bisa didongkrak lah. Tapi kalau bicara soal pasar kadang-kadang tidak peduli kualitas, yang penting punya brand. Benar, benar. Kan gitu, punya nama. Kan gitu. Nah, nilai itu yang di kami, di Bank Sampah yang Mantap, harus kami sisihkan dulu. Gak usah dulu cerita nilai jual. Ini belum tentu bernilai jual, tapi harus kami lakukan. Iya. Berarti ini bisa dibilang ya, ini tuh karya, Bang. Artinya dari gerakan kepedulian itu, ini menjadi karya gitu. Jadi memang nggak bisa kita setarakan dengan paving block yang memang diperuntukkan untuk paving block. Tapi kalau buatku, Bung Alma, kupikir ini bukan apa ya? Aku boleh nggak menggunakan bahwa ini adalah semua yang dikerjakan ini Iya. adalah bukti kecintaanku terhadap bumi. Itu dia tuh. Ini buktinya gitu. Ini buktinya ya. Karena tidak punya nilai ekonomi pun saya melakukannya. Kerjainnya. Iya. Saya melakukannya. Jadi tanpa dibayar. Tanpa berpikir apakah aku atau enggak. Iya. Sebenarnya apa ya? Bukti itu kata kuncinya bukti ya. Iya. Anak muda berani nggak membuktikan? Tantangan yang Iya, gimana? Coba. Jadi kita tidak lagi berbicara nilai ekonomi lah ya. Kita berbicara, Anda berbicara peduli lingkungan, mau nggak membuktikan? Gimana? Anak muda berani nggak? mudah-mudahan. Tapi dengan catatan ya, ini bukan ingin membuktikan apapun. Iya benar. Bukan. Nah, selaras dengan ini, gitu ya. Aku pengen bilang, kalau di era dulu, atau mungkin masih di era 40-an, 60 ke 70, masih ada slogan yang bilang saya rela mati demi negeri ini gitu. Oke. Betul. Ya kan? NKRI harga mati. Ya, betul. Walaupun dia bukan tentara, Ya. dia mau bergabung dengan entah tentara rakyat Indonesia. Ya, zaman itu ya. Lah, kan penamaan ketentaraan waktu itu. Nah, saya mau bilang apa? Hari ini kita itu memang sudah banyak kehilangan nilai-nilai heroitas, pahlawanan, yang tak dibayar pun dia mau berjuang. Iya ya. Itu yang kita kehilangan. Dan yang dia perjuangkan itu adalah sesuatu yang memang luhur ya, Bang. Kayak konteks kita ini ya cinta terhadap lingkungan ya, terhadap bumi itu tadi. Tapi harus dicatat bahwa ketika nilai-nilai heroitas ini dia harus bebas nilai. Maksudnya dia tidak mempertimbangkan apakah itu kreatif atau tidak. Oke. Dia tidak bicara apakah kemudian itu terjual atau tidak, menguntungkan atau tidak. Jadi memang dia pure dan murni Supaya ya sikap-sikap kepahlawanan gitu. Saya siap pasang badan untuk bumi ini. Saya siap pasang badan untuk anak-anak muda hari ini. Gitu. Itu yang mungkin banyak tergerus dari. Berarti nilai ini yang selalu dipegang juga sama teman-temannya Mantap, Bang. Mudah-mudahan. Ya artinya itu yang dikomunikasikan. Gitu ya. Ya. Nah ini mungkin sedikit kita kembali ke Bank Sampah, Bang. Setelah berjalan berapa tahun, Bang? Kalau Bank Sampah menjalani 3 tahun. 3 tahun ya. Bisa 3 tahun. Itu bulanan atau harian untuk menghitung apa namanya? Bulanannya itu berapa ton atau kilo? Kalau tonasenya nggak menentu ya. Nggak menentu ya. Nggak Rata-rata menentu. gitu, Bang. Jadi saya mau cerita dulu bahwa Bank Sampah Ya Mantap ini memang tidak memfokuskan diri saja pada sampah domestik. Oke. Tapi setiap ada sampah yang kita lihat kemudian dia tersalahgunakan, kita coba mensentuh itu. Saya bisa kasih contoh misalnya apa? Dia memang terfokus sampahnya.
Apa tuh misalnya? Tidak terbuang kemana-mana. Tapi kemudian selama ini ternyata menyebabkan polusi yang tanpa kita sadari. Iya. Mudah-mudahan tidak menyinggung siapapun ini. Karena mudah-mudahan setelah kami datang, sekarang sudah mulai terjadi pengurangan pembakarannya. Selama ini dibakar. Dia jenisnya Dibakar, karung. Dia jenis karung. Jadi dia memang hasil dari satu gudang, dari 2 gudang lah kalau ada di Pandan. 2 gudang yang kemudian setiap hari memang ada sampah karungnya. Dan selama ini dibakar. Kita datang, kemudian mudah-mudahan walaupun kemudian sekarang sudah mulai bersaing nih. Ya. Tidak hanya banyak juga banyak yang ngambil itu. peminatnya terakhir. Banyak peminat, udah mulai ada yang beli lagi selain kami bersyukur bahwa upaya kami dalam pertama kali datang, kami bilang daripada dibuang biarlah kami bawa. Walau pada saat itu masih bingung mau dikemana ini karungnya. Cari penampung di Medan ternyata ada yang mau. Lama kelamaan sekarang sudah ada yang ngambil. Gitu. Walaupun tidak ke kami lagi ya nggak apa-apa. Akhirnya kehadiran kami itu mendorong lebih banyak tangan untuk menyentuhnya. Kan gitu. Jadi tujuannya itu bukan sekadar benefit terhadap yang mantap ya, Iya. tetapi membuat movement atau gerakan sehingga akhirnya banyak orang yang minat terhadap sampah itu gitu ya. Menarik ya. Kembali kepada tonase tadi memang tidak menentu Tidak menentu tonase ya. kita. Karena kadang-kadang kan ketemu case yang seperti itu tadi. Iya, Ketemu iya. perusahaan yang kemudian sampahnya terbuang, terbakar dan lain sebagainya, Iya, kita iya. masuk. Mereka kasih. Kita beli. Iya. Bisa modelnya menabung atau cash and carry. Tapi kalau dirata-ratakan setiap bulan mungkin bisa di angka 10 sampai 15 ton. 15 ton. Iya, kecil itu. Iya, maksudnya gimana ya? Bagi saya sih gede ya. Maksudnya jangan-jangan ya pertanyaan. 15 ton itu hanya sepersekian persen ya dari sampah yang total terbuang. Benar ya? Di Sibolga pernah dengar nggak? Nanti mungkin bisa dikoreksi lah ya, benar apa enggaknya oleh teman-teman PKPLH. Tapi aku pernah dengar Sibolga itu menghasilkan sampah tiap hari 80 ton. 80 ton. Tapi Itu campurannya organik dan anorganik. Di Tapteng itu kan dinas lingkungan hidupnya hanya mengelola 3 kecamatan. Pandan, Sarudik, dan Tuka. Yang petugas delanya datang menjemput sampah ya. Metodenya retribusi lah ya. Skemanya retribusi. Setiap hari itu bisa di angka 8 ton. 8 ton. Setiap hari. Ya benar atau tidaknya kan mereka yang tahu, tapi itu adalah penyebutan dari mereka. Sayangkan ya, 80 ton bilanglah 70% gitu yang apa namanya? Yang organik gitu ya. Karena lebih berat gitu kan. Sisanya kan masih 30%. 30% dan itu terbuang. Yang masuk bank sampah cuma berapa tadi Bang? 15 ton gitu. Kalau dibagi 30 berapa itu paling? Iya. Hariannya. Kecil lah. Wow. PR banget ya. Udah ada bank sampah. Nah, pertanyaan gimana? Nasabahnya itu orang per orang atau institusi atau Orang per orang ada. Oke. Kemarin sempat ada juga sekolah. Sekolah Tapi di sekolah itu kemudian per kelas nasabahnya. Oh, per kelas. Per kelas nasabahnya. Cuman mungkin itu yang aku bilangkan tadi ya, tantangan mungkin ya di sekolah ini memang beban kurikulum di sekolah itu kan tinggi. Oke. Kemudian kita tambah lagi dengan beban mereka untuk mengumpuli sampah, kayaknya nggak balance. Ya, Apa ya, nggak ada waktu lagi gitu. ada waktu. Semakin banyak bebannya mereka. Gitu. Dan ada satu sekolah yang pernah jadi nasabah kami itu sekarang udah berhenti. Gitu ya. Padahal ya, ini mohon maaf ya Bang. Bagaimana kita mengelola sampah itu adalah pendidikan sebenarnya nggak sih? Ya, iya. Keteladanan kan? The real pendidikan gitu loh. Maksudnya dibandingkan, mohon maaf, bukan tidak penting ya teori-teori yang disampaikan di kelas, tetapi keseharian dengan mengelola sampah, siswa-siswa ikut terlibat. Itu kan bagian dari pendidikan harusnya. Ini kayaknya memang perlu deh kita sampaikan ini. Mudah-mudahan videonya ini didengar oleh para Guru dan kepala sekolah atau dinas-dinas pendidikan ya. Bagaimana sebenarnya mengelola sampah, memilah sampah gitu-gitu kan harusnya bukan sesuatu beban gitu kan Bang. Harusnya bagian yang terintegrasi dari pendidikan itu sendiri harusnya. Tapi aku potong.
Gak usah jauh-jauh kita soal bicara memilah. Kalau ada kemudian masyarakat atau orang yang mau menyimpan sampahnya, itu sebenarnya perubahan yang luar biasa. Gitu ya. Perubahan perilaku yang luar biasa. Mau saya kasih contoh misalnya perilaku teman-teman atau bapak-bapak yang paling banyak. Sederhana, rokok lah. Filternya itu ya. Filter rokok itu dari dia buang menjadi dia tidak buang. Dia simpan entah dimanapun itu. Yang penting tidak terbuang. Itu perubahan yang luar biasa. Luar biasa. Gak usah dulu kita cerita soal dia mau memilah sampahnya. Memilah sampah itu memang butuh effort lah ya. effort, memang butuh pengetahuan juga kan untuk memilah jenis-jenis sampah itu kan. Benar. Menyimpannya aja itu sudah mendorong perilaku yang luar biasa. Iya. Tersimpan dia, tidak lagi jatuh. Bayangin. Itu aja udah ngefek ke Udah lingkungan. ngefek ke lingkungan, nyimpan aja. Ya, ini maksudnya terkait edukasi itu, Bang. Maksudnya nggak tahu ya, apalagi kan misalnya Bang Agus nih di dunia pendidikan yang masih sekolah kan harus bisa menjadi ini nggak sih? Jadi bahan edukasi yang serius. Iya kan? Untuk mahasiswa. Sederhana gitu loh. Sederhana. Kalian nggak perlu deh untuk nanam pohon gitu loh. Iya, Nggak Itu perlu. termasuk bagian dari budi pekerti loh. Iya kan, bener kan? Iya. Dari bagian budi. Iya, Karena iya. perilaku itu tadi sebenarnya impact-nya banyak. Gitu. Sampah adalah sesuatu yang selama ini kita anggap jorok, kotor, tidak bernilai, atau dia berada pada strata kehidupan kita paling rendah. Iya. Coba gini ya, kalau kemudian kita sebagai manusia menghargai sesuatu yang berada dalam strata kehidupan paling bawah, Iya. Itu berarti Coba kita bayangin. sudah punya apa ya? Punya kedewasaan dalam berkehidupan ya. bagaimana dengan aspek-aspek lain di atas sampah ini loh? Iya. Pasti kita hargain kan? Benar. Nggak motong pohon, nggak nyabut pohon, nggak nulisin pohon, Iya, nggak benar. macam-macam. Iya. Nggak membunuh hewan, nggak melihara hewan misalnya. Oh, Iya. Ya itu artinya impact-nya. impactnya luar biasa. Iya. Dari hal kecil itu tadi, dari tidak buang filter. Benar sih. Ini sesuatu hal yang kayaknya perlu deh kita sampaikan gitu ya, bahwa ternyata ada implikasi dari apa ya, membuat suatu lifestyle atau habit terhadap minimal dari pengelolaan sampah itu dia Ya, yang sampah dianggap sendiri. tidak bernilai gitu ya, dan akhirnya bisa lebih menghargai hal-hal yang lebih bernilai lagi. Iya. Oke. Itu tadi terkait, berarti nasabahnya ada berapa? Sekarang Kalau tercatat. sejauh ini yang tercatat, walau kami harus persentase lagi nanti ya, berapa Ya. banyak yang aktif. Aktif ya. In total aja 155-an. 155. 155 nasabah. Benefit yang mereka dapatkan apa? Karena kita memang kalau di bank kan ada yang menabung, ada yang deposito kan. Ini kan modelnya nggak deposito, jadi Iya. tidak ada bunganya. Benar. Menabungnya itu ya gue pikir sederhana sih, kalau kita ngajarin anak-anak menabunglah, Iya. gitu kan. Iya benar. Nanti ngambilnya dalam jumlah banyak, tidak sedikit gitu kan. Nah, kalau dampak finansialnya ya sebenarnya tidak terlalu besar sih. Iya. Tapi daripada jadi sampah. Ya. Itu pertama. Yang kedua, kemudian keuntungan lain buat mereka adalah mereka terdorong perilakunya untuk berubah. Iya. Itu keuntungan buat mereka, dan kupikir itu adalah prestasi buat kami. Satu orang nasabah aja yang kemudian mau datang ke bank sampah bawa sampahnya, luar biasa girangnya kan. Begitu ya? Tepuk tangan kan. Terima kasih. Mau datang loh. Jadi yang Langka dinilai itu bukan sampahnya ya, tapi apa namanya? Kemauan atau Kemauannya itu Bang ya. Impact-nya itu yang menjadi tujuannya kan. Iya, perubahan perilaku. Karena kenapa? Perubahan Ya, perilaku. sesuai dengan visi bank sampah di Permen, Iya. peraturan menteri itu juga memang itu. Gitu ya. Tugas bank sampah itu pertama adalah menjadi sarana edukasi perubahan perilaku. Itu. Ada beberapa tugas. Kemudian tugas terakhir baru yang disebut ekonomi sirkular. Terakhir ya. Terakhir kemudian dampak ekonominya. Tapi Iya, perubahan perilaku itu Perilaku dulu. dulu ya. Jadi bank sampah itu memang punya beban tugas, tanggung jawab dan moral untuk mendorong, mengajak orang untuk berubah perilaku.
Dari membuang sampah, dari tidak membuang sampah. Iya, iya. Oke. Ini sebenarnya ya dalam ekonomi makro gitu Bang ya. Kalau misalnya tadi Bang Dami menyampaikan kita tidak menarget ekonominya, manfaat ekonominya ya, tetapi menarget perubahan perilaku. Sebenarnya Bang, dalam kacamata makro ya, ini menurut pendapat saya juga ya, bahwa dengan berubahnya perilaku otomatis kan lingkungan relatif tidak terbebani. Itu sebenarnya secara langsung, bukan tidak langsung lagi, secara langsung mengurangi beban pembiayaan untuk membersihkan ini semua. Iya kan? Benar. Artinya beban-beban yang harusnya misalnya ada operasional buang sampah gitu kan yang cukup besar bebannya gitu ya, belum lagi beban-beban lingkungan yang terpaksa harus ditanggulangi dengan biaya lagi, itu bisa berkurang ya Bang ya. Iya, jadi sebelum Agus ya. Jadi kalau kita review wabah COVID-19, di mana kemudian masyarakat di seluruh dunia tanpa dia sadari merubah perilakunya. Iya, iya. Yang tadinya sering nongkrong jarang nongkrong. Iya, Karena iya, nongkrong mungkin beli sana beli sini. Ke pusat-pusat pasar sekali seminggu misalnya. Iya, iya, iya. Ada perubahan ya. Banyak perubahan perilaku yang kemudian mengurangi di satu sisi ya. Iya. Jumlah sampah pada saat itu kan terkurangi gitu. Gitu ya. Jumlah sampah terkurangi di satu sisi, tapi di sisi lain kemudian banyak jenis sampah lain yang kemudian ternyata bertambah. Bertambah ya. Ya, pemesanan online tinggi. Benar itu Luring salah dari satu yang daring, saya ya. perhatikan ya. Kalau setiap ada paket datang, waduh. Styrofoam. Bubble wrap wrap. ini, aduh belum Kalau lagi itu masih kartu. laku sebenarnya. Laku ya. Masih bubble wrap didaur. itu yang putih sama yang hitam masih bisa didaur ulang. Oh iya ya. Asal tidak ada lakbannya ya. Ah. Lakbannya harus dibuka. Masalah. Seringnya itu kan banyak perlakuan. Itu yang kusebut, nggak usah dulu cerita memilah. Ah. Memilah itu salah satunya di kami adalah membuka lakban dari bubble wrap Iya. agar kemudian bisa dijual di pabrik. Kalau nggak laku. Gitu ya. Ayo sekali datang laku bank sampah. Lihat cara milahnya. Siap. Ini kayaknya bahkan kalau bisa didorong itu sekolah-sekolah bergantian datang ke bank sampah biar dapat edukasi langsung sana. Jangan Bang Dame yang ke sekolah. Sekolah yang datangi. Iya dong. Harapannya iya. Iya, ya Apa? mudah-mudahan. Studi banding. Studi banding. Kita bilang karya wisata. Karya wisata. Ya benar. Nah, Jadi Bang Dame, bagaimana kira-kira biar mendaftar menjadi nasabahnya bank sampah ini? Sebenarnya caranya sangat sederhana. Kalau kita pernah ke bank yang konvensional ya mungkin kayak gitu lah. Mengisi formulir pendaftaran, kemudian dapat buku nasabah. Ya. Setoran pertama. Setoran. Tidak ada setoran pertama sih, tapi harapan kita dari dia menjadi nasabah itu kemudian dia mau untuk menyimpan sampahnya, Oke. menabungkan sampahnya, segala jenis. semua jenis sampah. Kecuali yang organik ya. Oke. Organik kita lebih mau untuk yuk kami datang atau si nasabah datang, kita diskusi bagaimana nih agar sampah organik kami tidak terbuang. Oke. Banyak metode sebenarnya, bisa komposter, bisa dibuat apa namanya magotnya, ya. Dijual tuh, enzim. Maggot itu nilai jual sekarang. Ya. Online Iya. di paketing dikeringkan Bang ya. Iya. Oh iya. Kan dijual Pakan ternak. Oh, buat pakan ternak ya. Teman saya tuh ada juga kerja Pemain itu ya? di Medan. Oh iya. Punya nilai ekonomi ya berarti. Sekarang buat brand dia. Maggot apa namanya? Ya. Kalau kita kebetulan orang tua Bang punya warung kan, kita punya apa namanya ya, punya bukan mitra ya, tetapi mohon maaf nih, kan ada peternak ya, peternak babi ya, Iya. dan dia bisa makan itu kan, jadi kita sama-sama organik kita diserap sama dia. Sampah lah. Iya, bahasa sampah, dan itu bernilai ekonomi kan akhirnya bagi peternak gitu. Itu kan. juga sebenarnya metode menarik sebenarnya. Iya kan? Aku juga pernah terpikir di komplek kami itu mau, tapi sedikit yang respons. Jadi Gitu ya. di komplek itu ada 2 bak sampah. Sebenarnya
semangatnya adalah dua bak sampah ini adalah satu untuk organik, satu non organik. Iya. Tapi lama kelamaan retak, campur dan lain sebagainya. Aku pernah bilang sih, kan banyak peternak. Iya. Gak usah pun kita buat magot, gak usah pun kita buat komposter. Kalau kita mau dari wastafel kita langsung kita pilah, Iya. kita Dia pasti siapkan satu tong khusus, kemudian ada keran, kita buat pipa dan keran di situ. Mereka yang datang tinggal tampung. Luar biasa sebenarnya manfaatnya buat Iya, mereka. Cuman belum ada respon sampai hari ini. Biasa. Itu nggak tahu ya. Hal yang harus bisa pilot project kayak atau apa gitu. Mungkin ini bisa jadi gagasan ke depan ya, berbasis wilayah, mungkin entah skala kayak lingkungan kah, ya kan ada kepala-kepala lingkungan bisa menggerakkan, atau mungkin skala desa gitu, mungkin kalau atau dusun gitu ya, kalau di kabupaten itu nggak tahu apakah mungkin ini bisa dibuat. Oh berarti kita untuk nasabah tinggal daftar semua jenis sampah bang ya? Semua jenis sampah. Tapi mudah-mudahan kalau kami sih berharapnya, karena banyak juga yang datang jadi nasabah tapi nggak pernah nabung gitu. Jadi pengen jadi nasabah aja, cuma untuk modal posting selfie. Begitu. Saya nasabah bank sampah, tapi ternyata hanya entah mungkin terlipat di laporan atau apa, nggak tahu. Begitu ya. Mudah-mudahan ke depan janganlah. Jangan ya. Karena kesian lah gitu kaminya. Kalau rencana ke depan apa bang? Rencana ke depan itu sebenarnya kita pengen mengembangkan beberapa unit ya. Oke. Kalau di peraturan Menteri KLHK itu memang bank sampah itu ada dua jenis. Pertama bank sampah unit, dan yang kedua namanya bank sampah induk. Oke. Nah, kami statusnya kan masih bank sampah unit. Ya, jadi kita sebenarnya semangatnya pengen naik level menjadi bank sampah induk. Tapi bank sampah induk ini kita pengennya sudah punya unit di beberapa tempat, termasuk kalau di kampus misalnya teman-teman unit sekolah, ya dirikan unit di sana sampah. Ya, jadi dan mungkin kalau kampus bisa jadi yang tetangga juga bisa ya, bukan cuma kampus. Jadi harapannya dengan unit-unit ini pengelolaan sampah itu jadi movement, jadi gerakan gitu, tidak hanya sebagai sebagai perpanjangan tangan, tapi dia benar-benar terstruktur, terencana gitu. Iya, membumi. Dan di situ tadi mungkin bisa menjadi yang Agus sering bilang, menjadi habit itu. Menjadi kebiasaan hidup ketika dia membumi. Gitu. Gimana tanggapannya? Tertarik gak? Tertarik dong. Iya ya. Tertarik. Jadi kita rencananya juga mudah-mudahan sih bisa bang. Itu kapan ininya bang menjadi induknya? Kalau jangan 2 tahun, 3 tahun atau setahun ke depan jangan. Kalau udah ada yang welcome terhadap ajakan kami jadi unit. Oh iya ya. Wah. Sebenarnya kalau di Tapteng itu kami sedang merencanakan dua tempat. Satu di Garut, satu lagi di kawasan Kolang. Kolang di sana ya. Iya, tapi kadang-kadang mikir kenapa yang dekat-dekat nggak ada yang mau gitu ya. Malah yang jauh-jauh ya. Iya, nggak apa-apa. Kadang-kadang begini bang. Ketika kelihatan ada manfaatnya baru pada mau join, kan kadang-kadang orang sesimpel itu bang. Ya itu yang kubilangkan tadi. Sekarang kita itu dicekoki dengan narasi manfaat nilai jual, nilai ekonomi gitu loh. Itu yang kemudian ketika orang tanya, ini bank sampah, untungnya apa ya? Benefitnya apa? Kan kita lupa yang kubilangkan tadi. Kalau ini nggak kita kelola, nggak kita tahan dan terbuang, udah berapa kerugian kita? Benar. Itu mungkin contoh ya. Ada di Bandung, satu RW, di mana mereka benar-benar mengelola sampahnya dengan baik. Dari rumah itu benar-benar terpilah. Di RW itu juga sudah ada instalasi komposter gitu ya. Tetapi yang anorganiknya yang bisa didaur ulang itu benar-benar mereka pilah dari rumah, sehingga petugas-petugas sampah yang mengambil itu, mereka modelnya begini bang, petugas sampah itu jemput ke rumah, bukan orang rumah buang ke tempat sampah, enggak, dijemput ke rumah dan itu tidak dibayar. Dengan terpilahnya sampah itu si para pengepul petugas sampah di RW tersebut bisa memilah dengan mudah dan menjual, sehingga mereka mendapatkan gaji dari situ, mendapatkan honor dari situ, dan bahkan ada sisa
dari penjualan sampah anorganik tersebut untuk masuk ke kas RW yang dipakai untuk acara-acara kayak 17-an gitu-gitu. Dan ternyata nilai ekonominya ada kalau dikelola secara komunal gitu loh. Terstruktur dan sistematis. Kita bandingkan dengan RW-RW lain, setiap rumah memberikan retribusi ke petugas sampah dengan cara ya dia kan sampahnya nggak peduli ya dicampur aja, tetapi ini udah ada nih contoh berhasil nih. Tapi mungkin bisa jadi diskusi juga ya. Iya. Dan mungkin ini jadi bahan pemikiran instansi terkait seperti DLH. Jadi tantangannya mohon maaf lagi nih, mudah-mudahan tidak menyinggung lagi gitu. Jadi instansi DLH ini kan kalau kemudian cerita PAD itu kan retribusi. Oke. Ya, dilemanya di situ Bung Alama, bahwa ketika semakin banyak orang yang tidak membuang sampah, mau memilah sampahnya dan tidak membuang, si masyarakat ini kan akan cenderung kalau kemudian diminta uang sampahnya dia pasti bilang aku nggak buang sampah lagi kok. Ya sebenarnya kan kita bisa buat skema baru, Bang. Bisa, Tetap ada nilai ekonomi atau kayak contoh yang tadi kan. Bisa sebenarnya, tapi Itu tadi kan itu contoh tadi, Bang. tantangan. Misalnya dia menjadi bank induk nih, misalnya dikelola gitu kan. Ada nilai ekonomi yang berputar kan di situ, Bang kan? Benar nggak? Bahkan sebenarnya kalau mau pemerintah daerah sebenarnya bisa mendorong BUMD sebenarnya. Gitu ya. Kalau di skala desa ada BUMDes yang mengelola sampah, di level Pemkab Pemko sebenarnya bisa mendirikan BUMD pengelola sampah. Kalau saya punya ide baru lagi, Bang. Ngapain bikin BUMD? Kolaborasi aja sama yang mantap. Iya dong. Ada loh. Iya. Apa namanya pihak swasta kita bilang tanda kutip gitu ya, yang berkecimpung di situ, tinggal support, tidak ada bedanya. Support and supply. Iya kan. Tinggal buat kerangka regulasi yang bisa membuat itu tadi. Siapa tahu, misalnya begini nih, kebayang saya nih ya, yang mantap menjadi bank induk, sedangkan unit-unit itu punya unit bisnisnya masing-masing gitu loh, Bang. Jadi kebayang kan? Jadi sebenarnya punya nilai ekonomi, iya kan? Sehingga naik dan bisa menjadi PAD juga gitu loh. Iya kan? Ya. Artinya hitung-hitungan itu bisa lah disimulasikan gitu ya. Biar secara ekonomi pemerintah juga mendapatkan targetnya gitu. Benar kan, Bang? Bank sampah kita kan ada tuh. Ada ya? Ada. Kalau di Kota Sibolga ya. Cuman jalan tidaknya ya. Di sana Saro ya. Di sana. Ya ini apa ya, PR kita bersama. Artinya pembicaraan kita ini bisa menyampaikan bagian dari langkah movement itu tadi, Bang ya. Sebelum jauh, Gimana, teringat Bang? di sana Saro. Nah, Saya malah mau nantang nih. nantang, Siapa boys. nih anak muda yang atau pegiat di Sibolga yang mau ngelola itu? Karena pengaktifan kembali Dusana Saro itu juga saya cukup tahu. Oke. Pengaktifan kembali sampai kemudian dia vakum, stop kembali di kalau nggak salah di Maret atau April 2024. Oh, barusan ini ya Baru berarti? ini aja dia kemudian vakum lagi dan kepengurusannya sudah tidak ada. Saya diminta untuk terjun langsung ke sana, nggak mungkin saya harus Iya, bagi sumber daya yang saya Bener, punya di bank sampah yang mantap atau di bank sampah Dusana Saro. Saya kalau ada yang mau, siapa aja yang Welcome. Ayo, saya siap mendampingi. benar tuh. Ada pendamping expertnya nih. Tinggal kemauan ini, Bang ya. Niat, kemauan gitu. Jangan khawatir urusan ekonomi. Yang namanya sampah itu punya nilai ekonomi. Dan itu yang harus kita capai gitu kan. Kalau dia kita nyatakan dia sebagai sampah, ya sampah. Tapi kita nyatakan dia sebagai produk ya, atau objek yang masih memiliki nilai ekonomi, bisa kita lakukan. Gitu tuh. Tantangan nih dari Bang Damai nih. Semoga ada teman-teman, kalau ada yang tertarik, kontak kemana nih? Kontak ke Bang Damai langsung ya. Bisa ke saya langsung, yang mantap. Bisa datang ke bank sampah yang mantap. Bisa, Lagian ya? kan gini, Bung Alma, kan banyak nih sebenarnya di kota Sibolga Tapeng ini yang sering bilang cinta lingkungan. Ya.
Ini mungkin bukan cinta bang, penikmat kali. Kayak kopi deh. Penikmat lingkungan mungkin. Mati gitu ya. Iya, dia cuma menikmati aja. Tapi tetap harus yakin. Kalau saya sih Harus bang, ini kan walaupun apa ya? kemudian setelah kevakuman bank sampah di Dusun Aksara kemarin, saya masih tetap membangun keyakinan bahwa ada di satu titik nanti teman-teman atau individu atau siapa saja yang kemudian mau menerjunkan dirinya lagi ke bank sampah di Dusun Aksara, dan saya siap Mudah-mudahan bermitra ya. dengan dia. Siap. Anyway, kalau yang mantap ada Instagramnya bang ya. Apa, Ada. apa namanya bang? Yayasan Menjaga Pantai Barat. Ya mantap. Ya mantap. Official. Ya mantap official ya. Mantap. Nanti kita buatkan nanti ininya, linknya. Siap. Wah, siap. Oke, mungkin kita udah cukup panjang lebar nih bicara nih dengan Bang Damai dari yang mantap dan pandangan-pandangan dari pemuda nih, dari Bang Agus. Representasi ya. Representasi nih. Sebenarnya tantangan tadi tuh kesini juga bang ya. Challenge. Ya sebarkan ke teman-teman Siap. gitu kan. Apalagi tadi Bang Agus nih, siapa yang tidak kenal saya ya. Itu dah. Movement ini kita harus Kita giatkan dari. mengubah paradigma yang pemuda dulu bang. Benar. Bagaimana membangun rasa cinta kepada bumi, kepada Benar. tanah air. Jangankan kepada bumi, diri sendiri aja kadang nggak cinta. Iya. Tapi mungkin anak muda katanya tadi butuh banyak event nih bang. Mungkin bukan event kali ya, program kali Program. bahasanya ya. Siapa Boleh. tahu gitu ya. Dibimbing tuh. Dibikin open house gitu misalnya tiap hari apa gitu ya kan. Sebenarnya di Bank Sampah yang Mantap itu banyak program Banyak yang, ya? yang masih tertahan sampai hari ini, yang tidak bisa kita aktualisasikan. Kenapa? Karena keterbatasan pangan. Iya ya. Kalau saya sering bilang sama teman-teman yang sering di bank sampah gitu kan, saya bilang di bank sampah ini tanganku 18 sampai 22. Iya, karena megang sana, megang sini, megang sana, megang sini gitu Iya. kan. Program banyak, kerjaan makin banyak, respon orang juga makin banyak, tim semakin sedikit. Tim itu aja mah. Tim itu aja ya. Nah ini mudah-mudahan nih teman-teman yang mendengar bisa join tim, buktikan kalau Anda memang cinta terhadap bumi, khususnya ya kampung halaman kita ini. Siapa lagi ya? Siapa lagi kalau bukan kita ya? Semoga tak cinta. Iya kan. Siap, terima kasih banyak atas waktunya Bang Damai. Semoga sukses dengan perjuangan rencananya Bang Agus. Semoga kita kuasa kolaborasi lagi. Ya mungkin itu obrolan kita malam ini sangat seru, tidak terasa waktunya. Mungkin ini agak kepanjangan kali. Demikian dari kami dalam segmen Latar Kata. Oh, itu sana. Oh, itu sana.